Bab 021. Kok aneh ya? Celetuk Firza tiba-tiba. Zaida menatap suaminya. Aneh kenapa, Mas? Soal kamu sama Pratu Dirga. Kamu bilang, kalian saling kenal karena orang tua berteman dekat, kan? Zaida mengangguk. Benar. Tapi kenapa Pratu Dirga seperti nggak kenal sama kamu? Soalnya dia sempat tanya-tanya juga ke saya waktu itu. Dia benar-benar seperti orang penasaran, makanya saya jadi heran. Cerita kamu sama kelakuan Pratu Dirga jadinya nggak sinkron. Mungkin Mas Dirga nggak ngenalin aku, Mas. Dari masuk SMP, aku sudah pakai cadar dan mondok di pesantren. 68. Mas Dirga pernah lihat wajahku pas aku masih SD, seingatku. Pokoknya sudah lama. Dari masuk SMP itu aku nggak pernah lepas cadar di depan orang yang bukan keluargaku sama sekali, Mas. Mungkin aja Mas Dirga aslinya ngerasa familiar, tapi nggak yakin beneran aku apa bukan. Oh, begitu. Masuk akal. Memangnya kenapa, Mas? Tanya Zaida. Ya soalnya saya perhatikan dia tadi lihatin kamu terus. Mungkin dia sedang mencoba mengingat-ingat kamu kali ya. Zaida mengangguk. Bisa jadi. Firza terkekepelan. Tadinya saya kira dia naksir kamu. Zaida sel ketika tersenyum kecut mendengarnya. Haha, mana mungkin, Mas. Aku bukan seleranya Mas Dirga. Seleranya Mas Dirga itu wanita kota yang kekinian dan modis, enggak kampungan kayak aku. Firza lagi-lagi bingung. Bagaimana bisa Zaida tahu selera Dirga sampai sedetail itu? Bukankah barusan ia mengatakan bahwa dirinya dan Dirga itu tidak kenal dekat? Kok kanmu tahu? Bahkan detail begitu. Zaida ragu untuk mengatakannya. Namun, ia pikir ini juga bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Lagi pula, perjodohannya dengan Dirga gagal bukan karena Zaida, melainkan karena Dirga sendiri yang membatalkannya secara sepihak. Jadi, jika memang mau disebut siapa yang salah, bukankah itu salah Dirga? Iya, sebenarnya Mas Dirga itu. Bang Firza. Firza dan Zaida kompak menoleh ketika mendengar suara perempuan yang amat familiar di telinga mereka. Niki berlari kecil mendekati mereka berdua yang masih berdiri di depan rumah dengan senyum lebar terpatri di wajahnya. Halo, Bang. Selamat pagi, sapa Niki dengan senyum lebar khasnya. Zaida dan Firza sama-sama terkejut melihat kedatangan Niki. Masalahnya, Niki sama sekali tidak mengabari Firza kalau dirinya akan datang. Ia tiba-tiba muncul begitu saja. Ada apa, Nik? Kok kamu tiba-tiba di sini? Niki nyengir. Hehe, surprise. Serunya ceria. Zaida yang mendengarkan kata-kata itu seketika teringat dengan kedatangan Niki di hari resepsi pernikahannya dengan Firza saat itu. Zaida bukannya benci kepada Niki, ia hanya, entahlah, sulit untuk menjelaskannya. Setelah apa yang terjadi di malam pernikahan Zaida dan Firza saat itu, kedatangan Niki entah mengapa membuat Zaida seketika waspada.
Kenapa nggak ngabarin dulu kalau ada perlu? Gimana kalau abang lagi sibuk? "69. Niki mengerucutkan bibirnya. Ih, abang kayak sama siapa aja deh. Padahal aku dulu kalau mau ke rumah abang nggak pakai ngabarin kok." Zaida melirik Firza. Ia bertanya-tanya apa maksud perkataan Niki. Apa mungkin gadis itu sering mendatangi rumah Firza tanpa mengabari? Lalu, artinya mereka sering berduaan di rumah dinas Firza yang dulu. Zaida meremas celana olahraganya. Ia tidak mau berpikiran buruk, tetapi pikirannya malah sudah berkelana kemana-mana gara-gara omongan Niki. "Ya udah, kamu mau apa ke sini?" tanya Firza lagi. "Bang, bisa minta tolong, nggak?" Firza mengernyit. "Minta tolong apa?" "Aku pengen diantar ke suatu tempat." "Ya, abang tahulah, aku kan kesini juga karena pengen menghabiskan sisa usia aku. Aku pengen eksplor kota ini karena di sini adalah salah satu kota yang pengen aku kunjungi minimal sekali untuk seumur hidup." "Kamu kenapa bicaranya begitu sih?" protes Firza. Niki tertawa. "Kenapa, Bang? Sedih? Ya. Hehe. Kamu harusnya lebih banyak ngasih afirmasi positif ke diri sendiri, bukan kayak orang pesimis yang terima-terima saja kalau besok ajal datang menjemput." Niki malah tertawa. "Aku terima kok. Kan kenyataannya aku emang mau mati, Bang. Hehe." Firza melotot kaget, pun dengan Zaida yang sejak tadi hanya mendengarkan saja sebab ia tidak dilibatkan dalam pembicaraan. "Niki!" seru Firza. Niki mengerjap. "Kenapa, Bang? Jangan marah dong." Firza mengembuskan napas berat kemudian mengusap wajahnya. "Kamu ini. Jadi gimana, Bang? Mau ya? Ya. Ya. Mohon Niki." Ia memasang wajah memelas dan agak sedih, tetapi sambil tersenyum. Melihat ekspresi Niki membuat Firza tidak tega. Akhirnya, Firza pun menoleh dan menatap Zaida yang masih diam saja. Mereka bertemu pandang. Firza seakan-akan berusaha meminta persetujuan kepada Zaida mengenai permintaan Niki. Zaida bukannya tidak peka dengan pandangan mata Firza, ia hanya ingin Firza meminta izin kepadanya secara langsung saja, benar-benar dari mulutnya, bukan hanya kode-kodean belaka. "Kenapa, Mas? Kok malah ngeliatin aku?" tanya Zaida pura-pura tidak mengerti. Firza menghela napas. "Bagaimana? Apa saya boleh nganter Niki untuk keliling?" Zaida mengangguk. "Ya udah nggak apa-apa, Mas. Tapi aku ikut, ya. Sekalian aku juga pengen jalan-jalan." Firza mengangguk, dan Niki pun bersorak kegirangan. Tentu saja Zaida tidak akan mengizinkan Firza hanya pergi berduaan dengan Niki. Bukannya terlalu posesif, tetapi sangat wajar seorang istri tidak rela suaminya. 70. Pergi berdua dengan perempuan lain yang bukan mahram. Masa bodoh dengan anggapan kakak adik atau semacamnya. Intinya,
Firza dan Niki bukan mahram, jadi mereka tidak boleh berduaan saja. Setelah sepakat, Firza dan Zaida kembali ke rumah dulu untuk membersihkan diri dan ganti pakaian. Mereka berdua masih memakai baju olahraga dan bau keringat. Sementara itu, Niki menunggu di ruang tamu. Setengah jam kemudian, Zaida dan Firza sudah siap. Mereka sudah bersih dan juga ganti pakaian yang bersih. "Ayo berangkat," kata Firza. Zaida mengekori Firza. Ketika hendak masuk ke dalam mobil, Zaida sudah siap membuka pintu kursi depan di samping kemudi, alias di samping Firza, tetapi Niki tiba-tiba kelihatan murung. "Anu, aku boleh enggak duduk di depan?" tanya Niki dengan ekspresi memelas. Zaida mengernyit tidak suka. Ia yang baru mau masuk ke dalam mobil menatap gadis itu. "Loh, kenapa?" "Aku kalau duduk di belakang biasanya pusing dan agak mual. Takutnya nanti aku malah muntah, gimana?" Zaida mengepalkan telapak tangannya. Bagaimana bisa Niki berani meminta seperti itu kepada Zaida? Apakah Niki sungguh tidak memikirkan perasaan Zaida sebagai istrinya Firza? "Ya nggak bisa Nik, kamu di belakang aja. Masa Zaida di belakang kamunya di depan sampingan sama abang?" "Zaida, kan istri abang." "Nggak sopan, Nik," tegur Firza. "Kan aku duduk aja, aku enggak ngapa-ngapain sama abang di depan," sahut Niki. "Ya tetap aja nggak sopan, Nik. Kamu di belakang aja ya. Kalau kamu takut mual, biar Zaida duduk sama kamu di belakang deh, kamu bisa nyender ke Zaida kalau emang mual." Firza berusaha memberi saran. Zaida langsung mengangguk setuju. "Iya, biar aku duduk di belakang sama kamu aja deh." Daripada membiarkan Niki duduk berdampingan dengan Irsa, lebih baik Zaida saja yang bersedia meminjamkan bahunya untuk disandari Niki ketika gadis itu mual. "Please, maaf aku ngerepotin, tapi aku beneran nggak bisa duduk di belakang, mohon Niki." Zaida menahan kesal. Firza juga tidak memberi persetujuan. Akhirnya, Firza pun menatap Zaida. Lagi-lagi, Zaida yang harus memberi keputusan. Ia merasa terbebani. Jika ia menolak, kesannya Zaida seperti tidak bersimpati dengan keadaan Niki. Tetapi kalau ia setuju, Zaida juga tidak rela Niki malah duduk berdampingan dengan Firza sementara Zaida yang istrinya Firza malah duduk di belakang. "Gimana Zaida?" tanya Firza. "Saya terserah kamu aja deh daripada ruwet." Zaida mengembuskan napas panjang. Ia akhirnya mengangguk meskipun tidak ikhlas. "Ya udah, nggak apa-apa Niki duduk depan." Niki senang. "Makasih ya Zaida, kamu baik banget." Mereka pun akhirnya berangkat. Zaida kira, kekesalannya hanya sampai di situ saja, tetapi ketika perjalanan, Niki kembali berulah. Gadis itu seperti sengaja mengabaikan Zaida yang duduk di belakang. La asyik menceritakan banyak hal kepada Firza, dan benar-benar hanya Firza yang ia ajak bicara. Sekalipun, Niki sama sekali tidak mengajak Zaida bicara meski sedikit. 71. Sesampainya di tempat wisata, Niki kelihatan sangat antusias. Awalnya,
Mereka jalan-jalan dengan normal. Meskipun Nicky terkesan mengabaikan Zaida, tetapi Zaida merasa santai saja sebab Firza tetap menggandeng Zaida. Lalu, mereka juga berfoto banyak sekali. Nicky benar-benar kelihatan ceria. Di saat Zaida sedang mengecek foto-foto pemandangan tempat wisata itu di ponselnya, kebetulan mereka datang ke tempat wisata alam. Berhubung Zaida suka tumbuhan seperti bunga-bunga dan pepohonan, jadi ia juga mengabadikan beberapa tumbuhan yang menurutnya menarik. Tiba-tiba saja, Nicky malah merangkul lengan Firza kemudian menariknya pergi meninggalkan Zaida. Bang! Bang! Lihat ayunan itu yuk! Ajak Nicky. Firza awalnya kaget, jadi ia tidak langsung melepaskan rangkulan Nicky. Tetapi begitu tersadar, Firza langsung berhenti melangkah dan menarik lengannya. Nick, jangan pegang-pegang kayak gitu, tegur Firza. Nicky langsung murung. Maaf, aku refleks aja, Bang. Aku nggak maksud buat aneh-aneh kok. Firza geleng-geleng kepala. Lah kembali untuk menggandeng Zaida sementara Nicky memasang wajah cemberut. Kita pulang ajalah Bang. Kayaknya udah cukup, ucap Nicky tiba-tiba. Mereka belum lama di sana, paling-paling baru 45 menitan. Zaida dan Firza saling berpandangan, tetapi mereka mengiyakan saja permintaan Nicky. Saat di perjalanan pulang, mereka bertiga mampir ke sebuah rumah makan. Rumah makan itu sangat luas dan ramai, sepertinya sudah menjadi langganan para wisatawan yang jalan-jalan di sekitar area tersebut. Zaida, Firza, dan Nicky mengambil salah satu meja. Buku menu sudah tersedia dan mereka masih memilih-milih makanan. Tiba-tiba, Zaida meminta izin. Mas, aku ke toilet sebentar ya, pamit Zaida. Mau saya antar? Zaida menggeleng. Enggak usah, enggak apa-apa. Sebentar aja kok. Firza mengangguk. Oke, hati-hati. Zaida pun pergi. Setelah Zaida ke toilet, Nicky mulai mengajak Firza bicara. Bang, makasih ya untuk hari ini karena udah mau nemenin aku. Tapi, ternyata Bang Firza udah nggak kayak dulu lagi ya semenjak nikah. Abang kayak jaga jarak sama aku. Istri abang cemburuan, ya. Firza menghela napas panjang. Mau cemburuan atau enggak sudah sewajarnya abang jaga jarak sama kamu, Nick. Kan kita udah kayak kakak adik, Bang. Iya, tapi kenyataannya kamu bukan adik saya, dan saya bukan kakak kamu, kita bukan mahram, Nick. Ini bukan soal cemburuan atau enggak, ini soal aturan. Nicky cemberut. Yah, padahal aku nggak pernah mikir aneh-aneh kalau sama abang. Lagian, aku juga nggak. 72. Akan lama di dunia ini, masa cemburu sama orang yang mau mati sih. Nick, istighfar, tegur Firza. Jangan bilang kayak gitu seenaknya. Nicky mengendikkan bahunya. Ya aku cuma ngomong kenyataan aja, Bang. Kamu pasti sembuh kok. Kamu harus lebih yakin sama diri kamu sendiri.
Kalau dari dirimu aja pesimis, ya gimana mau ada harapan? Niki mengembuskan napas panjang. Maunya sih juga sembuh, Bang, tapi aku kan realistis aja gitu. Kalau terlalu berharap, entar aku sendiri yang sakit hati. Firza geleng-geleng kepala. Ya pokoknya jangan enteng banget ngomongin mati gitu. Kematian hanya di tangan Allah. Tiba-tiba, dari arah depan rumah makan itu, ada sepasang muda-mudi yang bergandengan tangan baru masuk ke dalam. Niki tidak sengaja melihat pasangan itu dan terkejut karena ternyata si pemudanya adalah mantan kekasih Niki. Tanpa banyak bicara, Niki yang awalnya duduk di seberang meja dari Firza langsung berpindah duduk di samping Firza bahkan memepet pria itu.